Ada satu kisah ya, di pagi sekali ada seorang wanita yang tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW dan minta doa. Ya Rasul, tolong doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tanganku ini sembuh dari lumpuh. Kemudian Rasul bertanya, wahai saudaraku, apa penyebab kedua tanganmu itu bisa lumpuh? Lalu kemudian seorang wanita itu menceritakan kronologinya, kejadian, asbab terjadinya kedua tangannya itu lumpuh. Dia bercerita, ya Rasul, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi, seolah-olah kiamat itu benar terjadi, surga itu didekatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan api dan neraka itu dinyalakan apinya. Kemudian dalam mimpi saya itu ya Rasul, saya melihat ibu saya itu berada di neraka ya Rasul. Lalu kemudian saya temui ibu saya. Dan saya bertanya, wahai ibu, kenapa engkau berada di sini? Bukankah engkau dulunya adalah orang yang baik, wahai ibu? Sepengetahuan saya, engkau adalah orang yang baik. Lalu kemudian, kenapa engkau berada di sini? Kemudian ibunya menjawab, wahai anakku, sesungguhnya dulu ibu adalah orang yang tidak peduli dengan orang lain. Ibu adalah orang yang kikir, ibu adalah orang yang pelit, dan ibu adalah orang yang sombong. Lalu kemudian si anak tadi, kemudian ya Rasul, saya di dalam mimpi itu melihat ibu saya sedang memegang selembar kain dan segumpal daging lemak. Kemudian saya bertanya kepada ibu saya, ya Rasul, wahai ibu, untuk apa yang kau pegang itu? Apa yang kau pegang itu? Dan untuk apa begitu? Kemudian ibu saya menjawab, ya Rasul, wahai anakku, sesungguhnya ini adalah sepotong kain dan segumpal lemak adalah merupakan harta atau benda yang dulu pernah ibu sedekahkan di waktu ibu hidup pada saat itu. Dan hanya inilah sedekah ibu di masa itu. Dan hari ini Allah kembalikan. Dan kemudian ibu jadikan ini sebagai penolak jilatan api neraka. Lalu kemudian saya bertanya kepada ibu saya, ya Rasul, wahai ibu, di mana ayah sekarang? Gitu. Kemudian ibu saya menjawab, wahai anakku, ayahmu adalah orang yang baik, ayahmu adalah orang yang dermawan, dan hari ini ayahmu sedang berada di surga. Lalu kemudian Rasul, dalam mimpi itu saya pergi menemui ayah saya di dalam surga. Dan ketika saya berada di surga, saya lihat ibu saya itu, ayah saya itu sedang membagikan air minum dari telaganya Rasulullah SAW kepada orang-orang yang berada di surga itu. Lalu kemudian saya jumpain ayah saya. Dan saya bertanya, wahai ayah, hari ini engkau sedang membagikan air kepada banyak orang di surga ini. Kau tahuilah wahai ayah, ibuku yang istrimu sekarang berada di neraka. Dan ibu sekarang sedang membutuhkan air ini, wahai ayah. Berikanlah air ini untuk ibu, wahai ayah. Kemudian ayahku menjawab di dalam mimpi itu, wahai Rasulullah, wahai anakku, sesungguhnya air ini haram untuk orang-orang ahli neraka. Lalu kemudian aku secara paksa mengambil segelas air dari tangan ayahku dan kemudian aku bawa ke dalam neraka, lalu aku minumkan untuk ibuku. Nah, setelah aku minumkan ke dalam mulut ibuku, lalu kemudian ada suara dari jauh yang terdengar oleh saya, semoga Allah menjadikan tanganmu itu lumpuh, wahai Rasulullah. Kemudian saya terbangun dari tidur saya dan tangan saya benar-benar dalam keadaan lumpuh. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesembuhan kedua tangan wanita tersebut, dan alhamdulillah tangan wanita itu sembuh. Wahai teman-teman yang Allah muliakan, ya, dari kisah itu banyak hal yang bisa kita petik. Ya, salah satunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa membalas apapun hal yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Gitu. Jadi teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang yang paling bahagia nanti di akhirat itu adalah orang yang paling banyak tabungannya, orang yang paling banyak sedekahnya. Karena pada saat itu semua orang sedang
membuka tabungannya. Tabungannya itulah dari sedekah. Sedekah, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan itu adalah merupakan tabungan kita di akhirat. Nah, makanya ketika orang di akhirat nanti, itu orang akan membuka semua tabungannya. Dan orang yang paling bahagia pada saat itu adalah orang yang paling banyak tabungannya. Maka teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedekah tidak akan menjadikan kita rugi. Sedekah tidak akan menjadikan kita miskin. Sedekah tidak akan menjadikan kita terpuruk, bahkan sedekah akan menjadikan kita orang yang lebih baik. Sedekah bisa menjadikan harta kita bersih, dan sedekah bisa menjadikan kita lebih kaya. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga dikatakan akan membalas akan membalas harta yang diinfakkan di jalannya. Ya, Masya Allah.